Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna dengan nomor NIM 42020040007. Saya dari jurusan Manajemen Informatika, Prodi Teknik Multimedia, kelas 1A. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Apa itu text editor? Text editor adalah suatu software aplikasi atau suatu program komputer yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengubah, atau mengedit file teks yang ada berupa teks biasa. Text editor ini sebenarnya bisa digunakan untuk membuat program komputer dan mengedit software kode dari bahasa pemrograman. Selain itu, text editor juga bisa dimanfaatkan untuk membuat halaman web atau template web desain dan juga membuat aplikasi tertentu. Contoh text editor 1 Notepad++. Notepad adalah editor asli bawaan dari Windows atau Microsoft. Biasanya untuk pemula direkomendasikan menggunakan Notepad++ ini, memiliki fitur pewarnaan pada kode-kode tertentu sehingga akan sedikit memudahkan penggunanya. 2. Sublime Text. Sublime Text adalah aplikasi editornya para programmer web mendukung berbagai bahasa pemrograman dan mampu menyajikan fitur Shyantext Hilik hampir di semua bahasa pemrograman didukung oleh Sublime Text ini. 3. Atom. Atom merupakan text editor open source tersedia untuk platform OS X, Linux, dan Windows. Atom ini dibuat oleh GitHub dan diklaim sebagai text editor yang bisa dikostum dan dengan mengubah file konfigurasinya. Atom ini mirip dengan Sublime Text karena memang dibuat dengan menggunakan Sublime Text sebagai referensinya. 4. Vim. Vim atau V-Import. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan segala sesuatu hanya menggunakan keyboard dan berbekal shortcut. Dengan Vim dapat mengubah teks yang ada di dalam dokumen, memindahkan, menghapus baris, mengubah secara otomatis, dan masih banyak lagi tanpa harus menggunakan mouse. 5. Notepad. Notepad atau lengkapnya Microsoft Notepad adalah editor teks membuat file teks sederhana. Fungsi atau kegunaan utama Notepad adalah untuk melihat atau mengedit file teks. Notepad hanya mendukung pemformatan dasar sehingga tidak dapat melakukan pemformatan yang kompleks seperti pada Microsoft Word. Apa itu web server? Web server merupakan suatu perangkat lunak atau software yang ada dalam server memiliki fungsi untuk menerima halaman web sebagai permintaan melalui protokol HTTPS HTTP atau yang biasa dikenal dengan nama browser. Secara umum, web server sebagai pemberi data pada web client atau browser yang diantaranya seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, dan sebagainya. Proses pemberian data tersebut berguna nantinya agar dapat menampilkan konten pada halaman website tertentu. Contoh web server 1. Exam. Exam adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri yang terdiri atas program Apache HTTP, server, MySQL database, dan penerima bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan file. 2. WAMP server. WAMP server adalah singkatan dari Windows, Apache, dan MySQL dan PHP. WAMP digunakan untuk menjalankan web server pada sistem operasi Windows. Fungsi WAMP adalah sebagai virtual local server yang dijalankan di komputer. Software ini digunakan untuk melakukan testing semua fitur WordPress tanpa perlu khawatir adanya resiko atau masalah di website yang online. Apa itu web browser? Web browser adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Sebuah sumber informasi diidentifikasi dengan pengidentifikasi sumber seragam yang dapat berupa halaman web, gambar, video, atau jenis konten lainnya. Web browser juga dapat digunakan untuk mengakses informasi yang disediakan oleh server web dalam jaringan pribadi atau berkas pada sistem berkas. Contoh web browser 1. Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah aplikasi peramban yang digunakan untuk menjelajahi dunia maya seperti halnya Firefox, Opera, ataupun Microsoft Edge. Jika Firefox dikembangkan oleh Mozilla, Google Chrome dibuat dan dirancang oleh Google, perusahaan internet terbesar di dunia yang juga mempunyai Android. 2. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox adalah web browser atau peramban web yang dapat digunakan di beberapa sistem operasi dan memiliki sifat open source. Mozilla Firefox dapat diakses pada sistem operasi Windows, Linux, dan Mac OS X serta memiliki sifat yang terbuka pengembangannya.
Ketiga, Opera. Opera adalah peramban web dan paket perangkat lunak internet antara web Chrome. Opera terdiri dari kumpulan perangkat lunak untuk internet seperti peramban web, serta perangkat lunak untuk membaca dan mengirim surat elektronik. Opera dibuat oleh Opera Software. Opera dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Microsoft Windows, Mac OS X, Solaris, FreeBSD, dan Linux. 4. User Browser. User Browser adalah sebuah aplikasi penjelajah web untuk telepon genggam yang diluncurkan pada tahun 2004. Browser yang memiliki U3 dapat memberikan user pengalaman web surfing yang cepat, nyaman, dan aman. Simak video berikut ini. Untuk tag editor yang digunakan, saya menggunakan Notepad. Notepad atau lengkapnya Microsoft Notepad. Karena sudah ada, kita cari di sini. Kita ketik Notepad. Ini dia. Notepad ialah text editor untuk membuat file teks sederhana. Untuk web servernya saya menggunakan Exam Control Panel, yang mana fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost. Untuk browsernya saya menggunakan Google Chrome. Nah, ini dia Google Chrome yang mana fungsinya untuk browsing. Bagaimana cara minta tools tersebut? Silahkan buka Google Chrome dan simak video berikut ini. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Seperti ini, Microsoft Notepad. Lalu pilih unduh sekarang. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Pilih unduh berkas pemasangan, lalu pilih unduh sekarang. Nah, untuk examnya nanti akan ada tampilan seperti ini, ya. Exam, ada exam for Windows, ada exam for Linux, dan di bawahnya lagi ada exam for OS X. Ada 3 ya. Terserah kalian mau menggunakan yang mana. Di sini saya menggunakan exam for Windows. Ada 3 ya. Download 64 bit, size 154 MB, size 155 MB, dan size 156 MB. Di sini saya memilih yang 154 MB. Untuk menginstal Google Chrome nanti akan ada tampilan seperti ini. Ya, seperti ini ya. Pilih unduh Chrome. Cara menjalankan web server. Pertama kita cari aplikasi Notepad. Ini kita buka, kita tulis codingan seperti ini. Ini saya ambil contoh di Google dan hanya bebas ya, mau tulis apa. Di sini body bebas tulis apa. Di sini saya tulis tugas. Tugas pemrograman berbasis web menggunakan HTML. Nah, seperti ini. Lalu kita save ya. Pilih bebas mau menyimpannya di mana. Saya pilih di desktop. Kita open. Filenya saya beri nama Sabna HTML. Ya, kita save seperti ini ya. Lalu kita buka di sini ya, kita cari penyimpanan tadi di desktop. Ya, ini. Lalu kita copy. Untuk mengetahui cara penyimpanan file HTML pada web server, kita copy ya, kita pilih this is PC, kita buka local disk C ya, kita pilih exam
maka kita pilih Heterodox. Lalu kita buat folder baru ini ya, new folder. Ya, beri nama Sapna yang mudah untuk mencarinya. Lalu kita open, lalu kita paste. Nah, seperti ini. Udah. Selanjutnya kita buka exam control panel. Nah, kita buka. Nanti akan ada tampilan seperti ini ya, seperti ini. Kita pilih Apache dan MySQL. Kita pilih start. Nanti akan seperti ini ya tampilannya. Nah, yang terakhir, cara mengakses file HTML melalui web server. Kita buka Google Chrome. Ini kita ketik localhost garis miring Sapna garis miring, terus kita cari, nanti akan tampilannya seperti ini ya, dan kita pilih Sapna HTML. Nah, akan jadi seperti ini.